Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ilham Junaidi selaku mentor pada kegiatan pagi hari ini, lalu yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian sebagai peserta seminar orientasi nilai dan etika pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan laporan hasil dari orientasi pada pagi hari ini. Seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPWK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 1 Petonggoyono, Kabupaten Pekalongan tahun 2024 yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Gufron Amri. Baik, sebelum saya melaporkan rencana hasil kerja unit kerja saya di SMA Negeri 1 Petung Kriyono, ya. Tadi Pak Lulu dari Paninggaran ke Seragi, saya rumahnya di Ulu Jami. Naiknya ke Petung Kriyono, jaraknya kurang lebih 2 jam untuk berangkat sampai unit kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Jabatan saya sebagai guru bimbingan dan konseling, masa kontrak dari 2023 sampai 2028. Baik, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja guru meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Selanjutnya, baik, sebelumnya karena tadi ada praktik baik, berbagi praktik baik itu melalui Kombel. Dalam saya perkenalkan dulu Kombel di SMA Negeri 1 Petung Kriyono. Pengenalan komunitas belajar SMA Negeri 1 Petung Kriyono namanya Kombelnya Gemilang, kepanjangannya gembira, tampil dan sayang, ya. Tapi memang seperti itu ya, ada sayangnya maksudnya karena wis tanggung lang ya, angel, jadi ini sayang, mungkin seperti itu ya. Baik, komunitas ini sudah terdaftar di PMM dari tahun 2023 dan sudah mempunyai 201 pengikut. 201 pengikut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Selanjutnya dalam kegiatan ini guru saling berbagi praktik baik, pengetahuan atau pengalaman mengenai inovasi pembelajaran, metode, media atau kendala-kendala dan solusi dalam pembelajaran. Kombel Gemilang diselenggarakan setiap hari Selasa di minggu genap atau 2 minggu sekali, dilaksanakan secara luring maupun daring. Jadi nanti ada dari kami narasumbernya termasuk saya nanti berbagi praktik baik dengan teman-teman baik yang luring yang berada di sekolah maupun yang daring. Selanjutnya, baik, ini adalah materi RHK dan inovasi yang saya ambil dari 5 RHK yang kami buat. Yang RHK yang kami sampaikan adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Aspeknya sudah jelas, ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Lalu indikatornya ada jumlah dokumen kegiatan, lalu dokumen kegiatan, lalu ketepatan waktu. Targetnya hanya ada 1 dokumen dengan kualitas 100% dan waktunya itu 12 bulan Bapak Ibu. Ya, 1 dokumen itu untuk satu tahun. Kegiatan dan tahapannya adalah menyusun jadwal rencana kegiatan, pengembangan diri, membuat materi berbagi praktik baik, inovasi pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa dengan menggunakan Google Form, melaksanakan kegiatan pengembangan diri,
sesuai rencana yang telah dirancang, menyusun laporan kegiatan pengembangan kompetensi. Baik, mungkin itu kok ada yang di merah. Kenapa di merah? Karena itu yang nanti akan saya sampaikan. Begini Bapak Ibu, walaupun RHK ini yang saya ambil adalah saya sebagai narasumber, namun bukan narasumbernya lah yang poin utama yang akan saya sampaikan. Tapi inovasinya adalah materi yang saya bagikan saat menjadi narasumber, yaitu apa? Membuat materi berbagi praktek baik, inovasi pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa dengan menggunakan Google Form. Kok kebutuhan dasar? Iya, karena saya guru BK, jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu output kegiatannya adalah laporan kegiatan pengembangan kompetensi, lalu sertifikat narasumber berbagi praktik baik, komunitas belajar. Lalu penerapan nilai akhlaknya, menyusun jadwal rencana kegiatan pengembangan diri saya akan masalah itu menjadi akuntabel, membuat materi berbagai praktek baik, inovasi pembelajaran, mengidentifikasi itu saya masukkan menjadi kompeten. Lalu saya melaksanakan kegiatan pengembangan diri menjadi kompeten dan adaptif, saya masukkan itu. Yang selanjutnya yaitu saya menyusun laporan kegiatan pengembangan kompetensi, saya jadikan itu sebagai kompeten. Selanjutnya output kegiatannya adalah laporan kegiatan sebagai narasumber, sertifikat narasumber, dan bukti dukunnya ada di baik, gini, kalau misalkan mungkin baik Bapak Ibu, linknya muncul cuman tidak masuk dalam layar. Nanti jika masih ada waktu, jika Bapak Ibu berniat untuk melihat hasil laporan dari kami akan munculkan. Lanjut saja karena kita masih sedikit waktu untuk melanjutkan. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, ini adalah satu inovasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa dengan Google Form. Jadi ini hanya screenshot saja. Sebenarnya ada 50 pertanyaan. 50 pertanyaan yang kami buat. Contohnya misalkan saya merasa belum disiplin dalam beribadah. Hanya ada 2 pertanyaan, hanya ada 2 jawaban, ya atau tidak. Ya, nanti kami masukkan ke dalam sebuah aplikasi, namanya aplikasi AKPD. Itu angket kebutuhan peserta didik. Nanti akan ada hasil yang keluar dari data Google Form yang sudah kami buat. Jadi seperti itu. Selanjutnya, baik, ini adalah contoh identifikasi kebutuhan dasar siswa dengan menggunakan Google Form. Ini saya garis besarkan saja, ya. Ada di bukti dukung kalau Bapak Ibu nanti ingin melihat. Misalkan hasilnya tadi adalah saya belum banyak mengenal lingkungan sekolah baru. Ada 29 responden dari 36, ya. Persentasenya 3,1, itu prioritas tinggi. Layanannya di awal bulan. Lalu itu adalah yang namanya bidang layanan. Dalam BK ada 4 permasalahan yang harus ditangani. Ada permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kami beda seperti guru mapel. Kalau guru mapel ya membuat silabus dulu, sudah materi sudah ada, lalu nanti digunakan untuk pembelajaran selama 1 tahun. Di BK beda. Kita membuat modul ajarnya sebenarnya, yang sebenarnya itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswa membutuhkannya materi apa? Setelah siswa membutuhkan materi apa, misalkan contoh ada saya belum memahami potensi diri, itu masuknya ranah permasalahan pribadi misalkan. Nah itu nanti yang karena ini prioritasnya tinggi, itu yang nanti masuk dalam layanan utama untuk memberikan layanan klasikal. Mungkin seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Selanjutnya, nah ada kesimpulan pertama. Kesimpulan pertama dari kami adalah komunitas belajar. Tadi saya menyebutkan komunitas belajar. Komunitas belajar memang merupakan inovasi yang sangat bermanfaat
dalam meningkatkan kompetensi guru. Konsep komunikasi belajar mengacu pada sekelompok individu, dalam hal ini para guru, yang saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta strategi pengajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran mereka. Dalam konteks ini, komunitas belajar bisa menjadi wadah bagi guru untuk memberikan dukungan dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pendidik. Komunitas ini berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, komunitas belajar bukan hanya memperkaya pengalaman profesional guru, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan pendidik secara keseluruhan. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua tentang inovasi yang saya berikan. Inovasi dalam bimbingan dan konseling seperti pemanfaatan teknologi untuk perencanaan berbasis data sangat penting dalam meningkatkan efektivitas layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan siswa. Menggunakan Google Form sebagai alat untuk mengumpulkan data bukan hanya memberikan kemudahan dalam identifikasi kebutuhan, tapi juga memungkinkan perencanaan dan intervensi yang lebih berbasis pada data yang valid dan terukur. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling serta mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal siswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selanjutnya adalah terima kasih dari kami yang sudah menyampaikan laporan seminar. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Amri. Sesi berikutnya adalah kami buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama kali dari kami persilakan kepada Bapak Ilham Junaidi, konsultan teman kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih moderator. Selamat ke Pak Muhammad Gufron Amri sudah menyampaikan paparannya di seminar kali ini. Tataran dari aksi nyata atau RHK semuanya sudah sampai pada taraf action, dari perencanaan terus action. Terus kalau perjuangannya sama seperti Pak Lulu tadi, perjuangan menuju tempat kerja maksudnya. Teman-teman kalian itu sangat luar biasa gitu, dan itu harus semangat harus semangat. Tetapi dalam perjuangan tempat kerja tentunya kinerja dari Pak Gufron, walaupun saya tidak satu kantor ditunjukkan dalam kegiatan ini baik, bahkan sudah pernah menjadi narasumber, berbagi praktek baik dan menyampaikan inovasi. Inovasinya tadi kalau Google Form banyak yang sudah bisa apalagi generasi sekarang ini. Tapi bisa pun kalau tidak dimanfaatkan percuma tapi bisa dan dimanfaatkan. Terima kasih. Sampai ke aplikasi AKPD. Nah, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Gufron. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan adalah dari hasil action tadi itu ada prioritas ada prioritas mereka mengisi Google Form, ada berapa soal tadi begitu. Terus ada prioritasnya tinggi itu sekian persen gitu. Tentunya ada skala lain ada skala lain, tidak hanya tinggi tok mungkin ada sedang, ada kurang. Terus dari pertanyaan itu saya minta dapat dijelaskan prioritasnya apa saja dan apa artinya. Gitu. Baik, pertanyaan dari Pak Ilham akan saya jawab. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan. Langsung masuk ke entry dulu. Yang bawah dulu. Ini adalah hasil yang saya buat dari Google Form-nya. Saya masukkan ke sini, ke entry ini ada nilai 1 dan nilai 0. Itu jawaban 1 untuk iya, jawaban 0 untuk tidak. Selanjutnya profil kelas yang bawah. Nah,
Ini adalah hasilnya Pak. Hasilnya seperti ini. Nah, ada prioritas ini sudah kalau di sini biasanya urut sesuai dengan nomor pertanyaan, tapi ini sudah saya buat sesuai dengan prioritas tinggi. Ke bawah lagi Bu, ada nama prioritas tinggi, sedang dan rendah, atau kurang. Nah, artinya apa? Artinya kalau prioritas tinggi itu materi yang kita layangkan ke peserta didik adalah yang tinggi dulu, agar sesuai dengan layanan atau kebutuhan peserta didik. Peserta didik misalkan, maaf Bu yang ke atas lagi, ke yang tinggi. Peserta didik misalkan contoh nomor 7 yang sering saya praktekkan, saya belum memahami potensi diri. Nah, saat saya belum memahami potensi diri, itu saya menyebarkan angket lagi untuk melakukan observasi kembali. Dengan prioritas tinggi ini berarti anak sebagian besar di kelas itu membutuhkan materi tentang potensi diri, contohnya seperti itu. Jadi kenapa ada prioritas tinggi, sedang, dan rendah? Itu untuk membuat sebuah materi yang akan kita lakukan di dalam kelas. Jadi seperti itu Pak. Apakah nanti yang sedang dan rendah itu nanti tidak dibuat di materi? Tetap dibuat, namun bukan prioritas utama yang kita sampaikan ke siswa. Yang kita sampaikan ke siswa yang paling utama adalah sesuai prioritas dari masing-masing kelas. Mungkin tidak semua membutuhkan, tapi sebagian besar persentase yang menginginkan belum memahami potensi diri itu lebih banyak. Mungkin seperti itu Pak Ilham penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Irham Junaidi dan Pak Amri. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab yang kedua dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Oh, oke, monggo Bu Tias. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya ini sudah luar biasa sekali ya Pak Amri dengan inovasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Amri memilih untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar peserta didik itu menggunakan Google Form tadi ya. Tentunya kita semua tahu bahwa Google Form dianggap lebih efektif gitu kan. Tetapi ada atau tidak sih kekurangan dalam pemakaian Google Form ini? Karena sejauh ini kalau guru BK mengidentifikasi murid itu biasanya menggunakan wawancara ataupun angket seperti itu ya Pak ya. Itu aja, cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tias atas pertanyaannya. Penggunaan mungkin kekurangan atau kelebihan menggunakan Google Form. Kelebihannya mungkin lebih efektif karena awalnya kami hanya menggunakan kertas. Cuman seringkali siswa itu mana kertasnya ketinggalan Pak, mana sobek, rusak dan lain sebagainya ketika kami tagih. Tapi dengan menggunakan Google Form saat mereka sudah mengisi itu akan masuk dalam drive kami. Mungkin itu salah satu kelebihannya. Namun kekurangannya apa? Nah, memang ada sebuah kekurangannya kami berada di pegunungan yang sulit sinyal, sangat sulit sekali. Kadang katakan absen saja Sinaga itu kita bisa sampai 15 menit sampai setengah jam. Kalau nggak ada wifi-nya lagi nggak aktif. Misalkan contoh adanya sinyal misal selulernya di titik ini, kita di sini nggak dapat sinyal seluler, harus ke titik ini. Gitu. Jadi mungkin kesulitan kalau wifi-nya lagi mati lampu itu kami sangat kesulitan. Namun cara mengantisipasinya gimana? Biasanya siswa-siswa di rumah itu di balai desa ada wifi gratis. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu. Karena tagihan angket kami tidak harus hari itu selesai, jadi bisa dilakukan di rumah. Mungkin itu Bu Tias. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Tias dan Pak Amri. Sekali lagi kita beri aplaus dulu kepada Pak Amri. Terima kasih. Oke, baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari Bu Tias, maka untuk presentasi seminar dari Bapak Muhammad Gufron Amri SPD berarti kami menyatakan selesai. Cukup kami. Silakan bisa kembali ke tempat. Berikutnya kita